Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Nge-Lampung lagi bareng Bocan, masih di edisi road trip Lampung. Kalau kemarin Bocan udah kasih video island hopping yang seru banget dan cantik banget di Lampung. Sekarang kita balik nge-review hotel lain yang ada di Bandar Lampung. Jadi di Bandar Lampung ini pilihan hotelnya tuh banyak banget sih ya Bobers. Dari yang budget di bawah sejuta gitu, start 500 ribuan sampai yang sejutaan, sampai ada yang di atas sejuta juga. Ada hotel bintang 5 juga kan. Nah kali ini Bocan mau nginep di, kalau kemarin kan kita nginepnya di hotel-hotel hemat nih, kalau sekarang agak naik kelas dikit, kita mau nginep di hotel yang ya sekitaran sejutaan lah harganya. Kita mau nginep di namanya Hotel Radisson Kedaton Lampung. Nah ini hotelnya nyambung sama mall, ini udah kelihatan di sebelah kanan, itu namanya Mall Bumi Kedaton. Cuma karena Bocan ada salah jalan, jadi kita perlu muter sedikit gitulah lewat lewat flyover segala macem. Maklum ya, masih bingung jalannya, pilih naik apa turun, jadinya salah belok, jadi ya udah muter. Dan ternyata habis muter lagi. Lumayan PR ya Bobers jalannya. Nah kalau kemarin tuh Bocan ngeliat tuh Bandar Lampung kayaknya dikit gitu ya macetnya, tapi beda. Kalau di depan Mall Kedaton ini macetnya agak lumayan Bobers. Jadi di sini sampai ada polisi yang jaga juga gitu kadang. Mungkin karena di sini depan mall kali ya, jadi agak sedikit lebih rame. Dan kita udah sampai. Ini kita langsung masuk ke sebelah sini. Tadi ada petunjuknya kalau untuk lobby hotel masuknya lewat sini, kalau ke mall di gerbang depan ya. Nah ini kita langsung masuk ke area drop off-nya di sini Bobers tuh. Kita turunin barang. Ini kalau dari yang kemarin Golden Tulip dari Emersia segala macam, ini tuh sekitar setengah jam buat nyampe ke hotel ini Bobers. Jadi jarak terjauhnya kalau kemarin dari Emersia Golden Tulip ke Horizon itu cuma 15 menit. Kalau kesini agak setengah jam ya, tapi masih deket lah ya. Kita udah turunin barang, terus Pak Su lanjut parkir mobil. Ini parkirannya cukup luas nih tuh ya, karena kan emang hotelnya tuh nyambung sama mall, jadi parkiran sih nggak perlu pusing, pastinya gede. Tapi kalau untuk parkiran hotelnya itu tadi agak dibedain juga Bobers. Nah ini kita langsung masuk ke lobbynya. Tadi Bocan masih check-in, terus kamarnya tuh belum siap. Ini Bocan nyampe tuh sekitar jam 1 karena check out dari hotel sebelumnya tuh setengah 1 dan udah nyampe sini jam 1-an, tapi kamarnya belum siap karena pas lagi weekend juga deh. Jadi akhirnya ya udah kita ke mall dulu. Tapi sambil ke mall tadi Bobers udah lihat kalau misalnya mau nikmatin welcome drink atau welcome fruit tadi bisa ambil sendiri. Nah untuk akses ke mallnya ini dia ada di deket lift sebelah sini nih Bobers tuh. Cuma ini tuh kalau misalnya dari luar harus tap kartu, sedangkan Bocan belum dapet kartu kamarnya kan. Jadi ya udahlah nantilah gimana caranya, yang penting kita ke mall dulu cari makan dulu, udah waktunya makan siang. Nah ini Bocan bingung Bobers karena baru pertama ke Mall Bumi Kedaton, nyari area restorannya tuh di mana, food courtnya tuh di mana. Karena biasanya kalau di mall tuh kan di lantai atas tuh pasti ada food court ya. Jadi Bocan tuh berinisiatif ke lantai paling atas, tapi udah nyampe paling atas ternyata makanannya bukan di situ, ternyata ada di lantai paling bawah. Ya udah turun lagi, terus ya udah makan. Aduh pokoknya lagi rame banget karena pas lagi long weekend. Video makannya nggak ada karena lagi riuh, tapi ya udah kita makan. Terus sekitar jam 2:30 akhirnya balik lagi ke hotel. Kita tadi akhirnya pas banget barengan sama orang, jadi bisa langsung masuk ke area hotelnya, nggak pakai kartu lagi. Terus Bocan langsung ambil kunci dan kita langsung menuju ke kamar Bocan ada di lantai 9. Ini kita cari-cari ya, tapi ada petunjuknya sih. Kalau 9 ini ke sini, 9 ini ke sana gitu kan. Dan Bocan ini pesen 2 kamar Bobors. Jadi pesen kamar yang pertama itu tipe kamar superior, nah yang satu lagi tipe deluxe. Ini kalau dari ukuran kamar, dari model kamarnya untuk yang superior sama deluxe itu sama persis, plek-ketiplek sama. Dari hiasan ranjangnya, ukuran ranjangnya, sofanya, semuanya sama. Ini tuh tipe kamar superiornya nih ya, Bobers bisa lihat. Ini tipe deluxe-nya karena ada mesin kopi. Yang bedain itu di tipe deluxe dia ada mesin kopi, terus untuk TV-nya dia udah bisa YouTube. Nah kalau yang di superior dia nggak ada mesin kopi sama nggak ada smart TV-nya, bedanya itu aja. Terus ini kalau yang tipe deluxe dari jendela pemandangannya Bocan dapet
pemandangan ke area kolam renang tuh. Kolam renangnya di bawah lebar banget, memanjang, maksudnya kolam renangnya memanjang seperti ini. Terus untuk harga kamarnya untuk yang superior itu harganya 1 jutaan, udah sama sarapan, udah sama pajak. Terus kalau untuk yang tipe deluxe-nya itu sekitar 1,2 sekian ya, hampir 1,3 deh, udah sama sarapan dan udah sama pajak juga. Jadi selisihnya 200.000 lebih. Nah, selain ada fasilitas mesin kopi di tipe deluxe, ini ada fasilitas mini kulkasnya juga. Terus ini teko listrik, coffee set segala macam ada di dalam sini tuh ya Bobers. Dan di sebelah sini area lemarinya ada fasilitas bathrobe, terus center, gantungan, sama slipper, sama laundry bag dan safe deposit box. Terus ini kamar mandinya ya standar sih ya Bobers, cukup luas. Terus ada wastafel sama ada hand showernya juga, water heater, amenities. Nah ini lengkap. Kalau yang di tipe kamar deluxe ini amenitisnya lengkap nih Bobers tuh ya, dental kit, body lotion, sampo, conditioner, sabun, semuanya ada. Tapi kalau untuk di tipe kamar superior tulisannya hubungi resepsionis kalau misalnya butuh sesuatu. Jadi kalau yang di kamar kedua amenitisnya tidak lengkap. Padahal ya ini tuh harganya tuh 1 jutaan gitu loh, superior tapi tuh 1 jutaan, yang mana itu tidak murah juga gitu kan ya. Kalau misalnya superiornya tuh masih di bawah 1 juta, masih 700-500 ribuan ya is okay lah. Nah ini tipe superiornya tuh kamarnya persis sama, cuma fasilitas aja yang di dalamnya beda. Di sini TV-nya TV kabel, nggak ada mesin kopi. Terus tadi yang Bocan bilang amenities, dental kit segala macam itu harus telepon resepsionis. Sebenarnya bisa aja sih ya minta ke resepsionis, tapi menurut Bocan sih kalau untuk harga kamar segini ya standarnya ya udah kasih aja gitu kan harga kamarnya juga nggak yang murah. Jadi harusnya ya nggak usah diribetin lah kalau minta amenities tuh harus telepon resepsionis segala, ya udah taruh aja di kamar gitu kan. Dan kita udah selesai room tournya, sekarang kita mau lihat fasilitas kolam berenang yang ada di sini. Ini kolam berenangnya ada di tengah-tengah lantai gitu, jadi sekitar lantai 5 atau lantai berapa gitu. Terus di sekitar area pool ini juga ada jualan gelato, ada jualan air kelapa segala macam ya, buat ngemil-ngemil nemenin berenang biar nggak lapar gitu kan. Terus di sini ada kolam dewasa sama kolam anaknya. Nah ini kolam anak-anaknya, ada jamur hujan. Terus kalau misalnya mau berenang di sini juga harus pakai baju renang ya Bobers. Jadi ada tulisannya gitu lah ya. Karena emang kalau kita pakai baju biasa itu bikin saringan kolam berenangnya bisa mampet, karena serat dari baju biasa itu suka lepas kalau kita pakai berenang. Nah ini kolam renangnya air biasa, tapi nggak masalah ya, karena Lampung kan cuacanya nggak yang sedingin Bandung atau Puncak. Terus di sini juga ada fasilitas gazebo, kayaknya ini buat spa kali ya tuh. Ini kalau misalnya mau spa bisa tuh, tapi malu kali ya pijet diliatin orang berenang gitu kan. Kalau misalnya viewnya sih kolam berenang oke lah buat relax segala macem, tapi kalau pas lagi rame kan malu ya pijet diliatin. Nah ini kolam anaknya ya emang biasa kolam anak seluasnya seperti ini sih, tapi oke. Terus untuk suasana sore harinya seperti ini Bobers, tuh kita bisa mengcapture kesibukan kota Bandar Lampung ya kan. Dan ini Bocan mau kasih lihat suasana lobby malam hari, sekalian mau pesen makan lewat Grab karena udah capek ya, tadi siang udah ke mall gitu. Terus juga anak-anak habis berenang, kayaknya malam ini kita mau di kamar aja, mau santai sambil nikmatin makan malam, nggak pakai repot lewat abang ojol. Nah ini kita balik ke kamar, kita mau makan malam. Bocan kemarin pesen namanya tuh Dapur Kito Pahoman. Ini ternyata ada di Jakarta juga dan enak banget. Terus kalau ini ayam telurnya begadang 2. Ini pesennya pagi nih Bobors, jadi bentukannya udah tidak menarik, tapi rasanya sih tetap enak. Nah yang mau Bocan mention ini enak banget nih Dapur Kito, katanya di Jakarta juga ada. Ternyata Bocan kira ini tadinya asli Lampung, tapi ternyata di Jakarta juga ada katanya. Ini ada tumis pepaya, ada ikan tongkol sama ayam goreng, dan sambalnya tuh mantap banget. Aduh, Bocan tuh selama di Lampung bolak-balik pesen ini kalau pas lagi ojol, karena makanannya enak banget nih Dapur Kito. Andai di dekat rumah Bocan ada ya, sayangnya dia belum ada di sini. Dan suasana malam hari di area kamar seperti ini Bobors, pencahayaannya oke. Terus kalau untuk internetnya ya standar sih ya, ini sampai 20 Mbps dibandingin hotel-hotel lainnya. Di sini lumayan lah internetnya. Dan selamat pagi harinya disambut dengan awan mendung.
Ini mendung nih Bobers. Lampung kemarin tuh pas awal Juli masih hujan-hujan terus. Sekarang kita mau sarapan ya. Nah, untuk sarapannya itu harganya 200.000 untuk dewasa. Terus kalau untuk usia 6 tahun ke atas itu kena 50%. 6 tahun sampai 12 tahun ya Bobers. Di atas 12 tahun udah dihitung dewasa. Nah, ini kita langsung cari aja menu-menu sarapannya. Bocan cuma sarapan berempat karena kalau si baby sama si neninya udah Bocan pesenin lewat ojol. Kita lihat menu makanannya. Ini tadi ada buah-buahan, terus ini ada makanan nasi putih, nasi goreng kunyit, terus ini ada bihun. Tadi tuh nasi goreng kunyit tuh kelihatannya menggoda banget ya Bobers, tapi setelah Bocan ambil tuh agak hambar sih. Terus ini ada ayam gulai, terus tadi ada sayur santan labu gitu. Terus ini juga ada ikan goreng tepung sama saus-sausnya. Terus ini aneka sambalnya, ada sambal hijau segala macam. Terus di sebelah sini area waffle sama pancake-nya nih Bobers tuh ya. Sarapannya juga cukup lengkap sih ya. Dan makanannya ada beberapa yang enak, ada beberapa yang hambar sih. Nah, ini egg stationnya Bobers bisa pesen. Terus di sebelah sini ada noodle station nih Bobers tuh. Jadi Bobers mau tambahin topping jamur atau daging. Terus di sebelah sini ada gorengan, ada siomay juga, siomay sama batagor deh kayaknya. Tuh yang dikukus-kukus itu. Tapi itu nanti minta diambilin sama mbaknya. Terus kalau ini area wedang-wedangan dan lagi-lagi ada skoteng. Terus ada mesin kopinya juga. Terus ini aneka sereal. Lucu ya tempatnya di mangkuk kayu gitu. Terus ini susunya buat sereal. Terus ini kue-kueannya enak nih Bobers. Ini pastry-nya levelnya lebih tinggi daripada hotel-hotel yang kemarin 500 ribuan itu. Ini pastry-nya lebih mantep sih jujur nih. Terus ini roti-rotiannya juga lebih enak. Terus kuenya ini ada kue strawberry, ada roti segala macem. Jadi untuk pastry-nya ini lebih oke dan lebih enak juga. Ini ada roti tawar, roti gandum. Terus ini ada keju, ada cold cut-nya juga. Misalnya Bobers mau makan. Kayaknya kalau yang Bocan rasain nih dari sarapan di Radisson ini, dia itu Bocan ketemu sama beberapa tamu yang bukan dari Indonesia. Jadi kayaknya kalau si Radisson ini dia tuh makanannya emang sengaja nggak dibikin terlalu berbumbu, nggak dibikin terlalu medok gitu loh, yang terlalu rich gimana. Tapi karena tamunya kan ada yang dari luar juga, jadi kayak dibikin aman aja. Terus ini ada lontong sayur. Itu Bocan bolak-balik berapa kali karena lontongnya belum direfill juga sampai udah selesai makan semua. Udah kenyang tuh ya, tapi baru akhirnya tuh dia direfill. Jadi walaupun udah kenyang, Bocan tetap ambil 2 potong karena penasaran pengen ngebandingin lontong sayur di sini sama lontong sayur kemarin. Kayaknya lontong sayur tuh jadi menu wajib kalau pas lagi sarapan di daerah Lampung ya Bobers, karena kan lontong Padang, lontong Sumatera tuh udah enak-enak banget. Nah, ini menu westernnya ada pasta segala macem, terus ada tomat panggang lain-lain, terus ini bubur ayam, ada toppingnya. Ini udah banyak yang refill sih karena Bocan datangnya emang agak siang. Dan yang mau Bocan mention lainnya adalah, jadi pas datang itu Bocan gak kebagian kursi, terus akhirnya disuruh duduk di bangku yang baru 3 meja doang, sedangkan Bocan berempat kan. Tapi staffnya tuh gak lupa Bobers, beda sama yang pas kita nginep di Batu, staffnya tuh ngejanjiin bangku tapi lupa kemana. Nah, kalau di Radisson ini staffnya bener-bener merhatiin, bener-bener gak lupa, bener-bener dicariin bangkunya sampai akhirnya dia buka ruangan baru dan kita bisa duduk di situ. Jadi bravo untuk staffnya Radisson Kedaton Lampung ini. Terus kalau untuk makanannya, kalau tadi lontong sayurnya itu dia tuh tipenya yang agak miripnya bukan kayak lontong Padang sih, tapi miripnya malah kayak sayur lodeh kuahnya. Tapi untuk yang lainnya oke, kayak untuk siomaynya tuh enak. Terus kalau untuk nasi gorengnya dia agak hambar. Nah, ini nih lontong sayurnya, kuahnya tuh miripnya lebih ke kayak sayur lodeh gitu loh Bobers, kurang kental. Tapi ya oke lah, sarapannya lumayan. Oke, kita lanjut fasilitas lainnya. Di sini ada tempat gym. Untuk gymnya nih cukup oke nih Bobers tuh. Jadi tempatnya tuh luas, ada banyak alat-alatnya juga, terus disediain anduk, air minum segala macem. Dan ini berbayar ya, biar orang nggak salah paham. Kalau yang di dispenser sih gratis, kalau yang di chiller itu bayar. Nah, habis makan enaknya sih olahraga ya Bobers buat bakar lemaknya. Dan sekian review Radisson Kedaton Lampung dari Bocan. Semoga bisa nambah referensi baru nih buat Bobers yang mau liburan ke Lampung dan bisa jadi hiburan buat Bobers yang belum bisa liburan.